Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran pendidikan lingkungan hidup. Hari ini Ibu akan mengajar mengenai pembelajaran 4, yaitu bencana alam kebakaran hutan. Ibu harap kalian belajar dan memahami pelajaran ini. 現在家が流されています。屋根の上に人がいます。上空に向かって救助が行われました。ワイヤーで上に引き上げていきます。そして他にもAnak-anak Ibu semuanya, barusan kita menonton video mengenai bencana alam ya. Bencana alam adalah musibah yang terjadi akibat peristiwa alamiah yang kemudian merugikan makhluk hidup dan lingkungannya. Bencana alam dapat menyebabkan kerugian material dan imaterial. Di antaranya kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, rusaknya sarana dan prasarana, dan menimbulkan korban. Nah, sekarang kita belajar mengenai penyebab bencana alam. Nah, penyebab bencana alam dibedakan menjadi 3, yaitu bencana alam geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial. Ibu akan bahas satu persatu ya. Perhatikan ya. Yang pertama adalah bencana alam geologis. Bencana alam geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh perubahan struktur bumi. Contoh bencana alam geologis adalah 1. Gempa bumi. 2. Letusan gunung berapi. 3. Tsunami. Dan 4. Seis atau tsunami kecil. Yang kedua adalah bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim. Contoh bencana alam klimatologis adalah 1. Banjir, 2. Badai, 3. Kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang ketiga adalah bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan oleh benda-benda luar angkasa. Contoh bencana alam ekstraterestrial adalah hantaman meteor atau benda angkasa yang menghantam bumi, seperti hujan meteor ya. Nah, itu adalah termasuk ke dalam bencana alam ekstraterestrial. Selain bencana yang terjadi akibat aktivitas alam,
aktivitas manusia pun dapat memicu bencana alam. Manusia sering tidak memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia dengan tidak bijaksana. Pembukaan tanah di hutan yang dilakukan dengan cara membakarnya dan sengaja untuk kepentingan perumahan dan perkebunan dapat membuat hutan menjadi gundul dan kehilangan fungsinya sebagai penahan air. Akibatnya adalah dapat menyebabkan terjadinya banjir, longsor, erosi, dan menghasilkan gas-gas berbahaya di udara. Sebaiknya sikap kita disiplin, seperti membuang sampah di selokan, got, sungai, bahkan laut juga dapat menyebabkan rusak, sehingga habitat air yang kemudian akan mempengaruhi kualitas hidup manusia, binatang, dan lingkungan. Bencana alam, anak-anakku semuanya, tidak dapat dihindari, namun dapat kita cegah dengan masyarakat harus mulai menyadari pentingnya lingkungan bagi kehidupan. Dengan begitu, usaha untuk menyelamatkan lingkungan akan mudah dikerjakan. Selain itu, kita juga harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika bencana alam terjadi demi keselamatan bersama. Nah, anak-anak, pelajaran dari Ibu cukup sekian. Jangan lupa ya menghafal di rumah apa saja yang Ibu jelaskan. Videonya dibuka lagi, ditonton lagi. Mudah-mudahan kalian bisa paham dalam pelajaran ini. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.